Selamat malam, profesional muda. Anda sedang menyaksikan talk show bicara tentang menemukan peluang dalam kesulitan. Bersama saya, Mariana Lim, yang akan menjadi moderator malam hari ini. Sebelum kita mulai bincang-bincang dengan narasumber kita. Beliau adalah owner dari PT Anindo Perkasa Abadi yang bergerak di bidang perikanan, salah satunya adalah ekspor tuna. Saya panggilkan, Ko Freddy Lemena. Selamat malam. Malam, Ko. Dan yang kedua, ini juga sudah tidak asing lagi, beliau adalah owner dari PT Arjuna Solusi Sejahtera yang bergerak di bidang trading dan kontraktor mekanikal, yaitu Carolus Eka. Hai Mar, selamat malam. Hai, selamat malam Carolus. Oke, welcome nih di acara talk show kita malam hari ini. Teman-teman ini kalau dengar-dengar cerita mereka sudah banyak yang mengalami masalah ya gitu. Di zaman pandemi ini nggak sedikit yang mengeluh gitu karena pendapatan usahanya berkurang, ada juga yang kena PHK. Apakah ini saat yang tepat ya untuk banting setir? Misalnya karyawan yang pengen mulai bisnis atau kayaknya main saham enak nih. Kita banyak banget kan baca promosi-promosi atau webinar yang menawarkan ini saatnya Anda bermain saham. Atau yang punya bisnis, apa ini waktu yang tepat untuk ganti lini bisnis? Menurut Ko Freddy dan Carolus, bagaimana? Wow, pertanyaannya langsung ngegas nih kok. Langsung. Ya, kalau mungkin aku ngasih pendapat ya, kalau sekarang ini momennya tepat atau enggak untuk banting setir kita atau memulai usaha ya. Jadi, menurut pengalaman saya sebenarnya dalam memulai usaha itu yang penting ini adalah dari kesiapannya kita. Jadi bukan peluangnya aja yang bagus, tetapi juga dari orangnya yang memiliki usaha itu juga harus siap. Nah, kalau dari situ sih ada dua hal yang penting. Yang pertama ini adalah mentalnya. Jadi mental ini ngomongin bagaimana nanti kalau ketemu kegagalan. Bagaimana nanti kalau menemukan hambatan. Karena sebuah usaha itu dimulai tentu aja nggak langsung mudah, nggak langsung berhasil. Jadi kalau mentalnya udah siap, yang berikutnya ini ada hal-hal teknis. Itu nanti mungkin dibahas detailnya nanti kalau memang ada yang bertanya atau di sesi berikutnya. Tapi secara garis besar, setiap bisnis saya percaya itu punya disiplin ilmu beda-beda ya. Jadi terutama kalau misalnya tadi ngomong kan menarik nih, banting setir. Artinya kita sudah ada di pada jalur tertentu, kita banting setir, belok. Nah, ini kita harus bertanya juga secara teknis sebetulnya kompetensi kita ada di sana atau enggak. Karena kalau enggak, lah itu justru malah akan sukar ya untuk bisnisnya sendiri bisa survive. Ya itu sih kalau pendapat dari saya. Oke. Berarti lebih ke persiapan mentalitas dan kompetensi orangnya Betul. ya. Harus ada kesiapan dari orangnya Oke. sendiri. Kalau menurut Randy gimana? Kalau banting setir, pertanyaannya ada dua keyword tadi, banting setir dan keduanya sekarang. Menurut saya gini, sebagai businessman, sebetulnya setiap hari kita nggak nunggu ada krisis, kita itu harus selalu challenge apa kita on the right track. Setiap saat kita tuh challenge apa positioning kita benar. Rubah bisnis itu nggak harus dengan loncat dari satu bisnis ke bisnis lain. Bisa jadi hanya dengan merubah positioning. Misalkan orang yang biasanya jualan high end, tiba-tiba masuk ke low end. Itu belok. Nah, perubahan itu seharusnya nggak usah nunggu krisis untuk nanya. Seharusnya kita challenge diri kita setiap hari. Sebagai businessman tuh harusnya kita udah challenge diri kita setiap hari, setiap minggu untuk kalibrasi apakah kita on the right track. Nah, kalau hari ini kita ngadepin masa sulit, itu cuman salah satu cermin aja, cuman salah satu alat bantu. Jadi banyak orang ngomongin corona kali ini seakan-akan dunia kiamat, dunia semua berubah. Padahal sebetulnya in business world tidak. In business world ini cuman kaca aja. Cuman mirror aja, kita lihat kita ini udah benar belum, sisi mana yang lemah dari kita, ya ini waktunya kita berbenah. Jadi kalau tanya apakah hari ini banting setir tepat,
honestly hari ini banting setir mostly tidak tepat karena market masih shutdown. Tapi yang benar adalah calibrating. Kalau kita bilang banting setir, konotasinya adalah dalam kecepatan tinggi kita berbelok. Tidak pernah ada momen yang tepat untuk satu bisnis banting setir. Karena semua perubahan harus dilakukan secara terkalibrasi. Banyak orang pikir bahwa bisnis itu dibangun atas dasar impian. Tidak 100% benar. Bisnis itu dibangun atas dasar trial and error. Apa yang kita pikir belum tentu kejadian. Mungkin yang nggak kita pikir, nggak kita sangka-sangka malah kejadian. Jadi kalau keywordnya adalah banting setir itu tidak pernah tepat. Banting setir itu kita harus trial sedikit-sedikit. Mungkin kita pernah dengar case di mana banting setir itu berhasil. Banyak profesor-profesor pakai contoh Nokia dari pabrik tisu menjadi pabrik handphone. Itu 1 in a million cases itu terjadi. Tapi sebetulnya dalam belok di satu bisnis bukan dilarang, tapi bukan dilakukan dengan banting setir. Dan kalau ditanya momennya sekarang, menurut saya setiap hari nggak usah nunggu ada krisis besar. Seharusnya kita tiap hari calibrating kerjaan kita. Jadi kalau ditanya momennya tepat apa tidak, sebetulnya momen corona ini, momen krisis yang disebabkan karena corona ini bagus banget untuk kita pakai merefleksikan bisnis kita. Apakah kita sudah bagus, sisi mana yang kita lemah, kita perbaiki. Kalau ada opportunity yang kita belum masuk, dan ternyata hari ini dipaksa untuk masuk ke situ, it's good, tapi jangan dengan banting setir langsung gede-gedean masukin resources ke sana hari. Itu nggak pernah tepat di momen kapanpun. Jadi namanya belok di satu bisnis harus dengan trial and error. Coba sedikit, kalau berhasil digedein lagi, Ya, ya. Oke, itu menarik sih. Ternyata banting setir malah justru ya benar sih kalau kita nyetir, kalau kita banting setir malah agak berbahaya ya kalau bukan pengemudi yang handal sekali. Ya, ya. Kecepatan tinggi, manuver bahaya. Ya, betul. Jadi berarti di masa sekarang justru lebih kalibrasi, berarti building ourselves dong, lebih kayak internal ya. Jadi ke bisnis kita mempertajam fondasi bisnisnya, juga ke pribadinya, ke mentalitas yang tadi seperti yang Carlos bilang. Sebetulnya gini, calibrating satu bisnis itu, kita di company kan mesti ada review. Misalkan kita launch satu produk baru, kita udah excited banget produk ini akan bagus. Produk ini akan punya positioning yang bagus di pasar. Ya, jangan langsung bikin sebanyak-banyaknya. Coba dulu. Bikin dulu market trial dulu. Jangan langsung pesan sebanyak-banyaknya. What if the market doesn't like it? What if tiba-tiba competition punya barang yang sedikit aja lebih bagus, dan dia launch beda 2 minggu sama kita. Nah, jadi kalau ngomong mengenai calibrating, sebetulnya namanya businessman itu, banyak orang nih salah gini loh. Saya sibuk banget. Sibuk ngapain? Saya ini businessman, sibuk banget. Dari pagi sampai malam saya di kantor, ngurusin accounting, saya ngurusin operation. Seharusnya sebagai businessman jangan habiskan banyak waktu di operation. Tugas kita sebagai businessman bukan to work in the business, tapi to work on the business. Apa yang perlu dirubah-rubah dari bisnisnya. Jangan habiskan waktu di operation terlalu banyak. Akhirnya nggak punya waktu untuk mikir apakah bisnis saya on the right track. Usahakan kita bikin bisnis itu, kita sesedikit mungkin involve di operation. Banyak orang punya toko dan sibuk tiap hari ngurusin tokonya. Akhirnya nggak pernah bisa refleksi. Oke, saya ketemu bahasa yang lebih membumi. Refleksi. Kita refleks terhadap apa yang sudah kita lakukan. Kita coba kecil, habis itu kita refleksi. Kita lihat, oh iya udah benar apa enggak ya. Hasilnya sesuai ekspektasi, lebih jelek, lebih bagus. Kalau ternyata kurang bagus, apa yang perlu diperbaiki? Proses trial and error. Dicoba, salah, dikalibrasi. Coba, lihat apa yang jalan, apa yang nggak jalan, kalibrasi. Coba lagi, habis itu skala ditingkatin. That's how you grow a business. Jadi, kalau hari ini ada momen yang extraordinary, pakai ini sebagai tools untuk bantu kita kalibrasi. Gini loh, kalau kita bangun rumah, atau rumah kita ada bocor, kita mau tahu bocornya di mana, itu tunggu hujan. Tunggu hujan gede, kita tahu bocornya di mana.
Dan hari ini badai besar. Nah, kita tahu nih rumah ini ada bocornya di mana. Pakai ini untuk tampung bocornya. Kalau nggak ada momen seperti ini, kita nggak pernah stress test. Ini waktunya kita stress test terhadap company kita. Oke. Gitu. Ya. Mar, tapi ini jadi pop up ya, jadi muncul. Kalau Kofren tadi kan sudut pandangnya dalam artian kita sudah memiliki bisnis, lalu goncangan ini tuh sebenarnya waktunya kita merefleksikan kan, apakah bisnis yang kita bangun ini on the right track, terus segala sesuatu sistem dan lain sebagainya bisa survive atau enggak. Tapi yang menarik saya menemukan di tengah situasi seperti ini itu banyak habit orang tuh berubah. Jadi kayak itu menimbulkan peluang-peluang baru kan. Mungkin untuk beberapa teman-teman juga melihat bahwa oh ini ada chance baru nih, karena kalau kita buka IG aja, wah ini ada jualan mulai dari makanan ini, mulai dari hacking, bike food, apa frozen, apa lain sebagainya, dan itu cukup menarik sih. Memang jadi kalau ngelihat dari yang mau memulai usaha, ini momen yang cukup menarik karena ada banyak market yang terbuka di hal seperti ini. Ya mungkin tadi Kofren sudah menyampaikan juga, tetapi kita aimingnya bukan cuma sekedar mencari uang ya. Jadi nanti ini diskusinya mungkin Kofren tadi udah langsung membahas skalanya kita memiliki bisnis. Jadi yang kita nanti akan lebih diskusikan itu bukan hanya mencari uang, tapi bisnis yang sustainable. Ya, Betul. jadi kalau di sana itu boleh melihat ya, nanti ini akan menarik karena akan sangat membedakan. Misalnya kita itu punya satu aja akun di tempat marketplace, lalu kita jualan sesuatu dengan omset yang nggak terlalu besar, itu kita ketika ditanya kerjanya apa, usaha sendiri gitu kan. Nah, tapi kita punya marketplace-nya itu sendiri, itu apa ya? Usaha sendiri juga, usaha. Udah Lalu entrepreneur punya, ya itu hitungannya. Iya, itu namanya entrepreneur juga kan. Kalau misalnya kayak saya gini, dengan size yang seperti ini dibandingkan dengan Kofran yang size-nya udah super giant gitu. Nah ini nyebutnya juga skalanya pengusaha. Cuman mungkin di sini saya tadi makanya tertarik nih. Ini momen rasanya untuk set di awal bahwa nanti akan kita obrolin, mungkin juga mumpung ada Kofran, itu ngomongin bahwa bisnis yang sustainable. Jadi bukan kayak sekedar cari uang untuk masa hit and run gitu. Bukan oportunistik. Jadi malam hari ini kita nggak ngomongin nih peluang yang oportunis doang. Ya opportunity memang harus dicari, opportunity harus di-grab. Tapi kalau mau terus-terusan bangun bisnis yang oportunis berarti belum tentu itu sustainable. Harus ada fondasinya berarti ya dalam bisnis itu. Nah, menarik sih. Jadi kalau kita sudah tahu nih kira-kira kita melihat ada opportunity yang terbuka dalam masa-masa seperti ini. Fondasinya jadi apa ya? Apakah harus punya modal? Karena semua orang ngomongnya gitu kan. Kalau mau mulai usaha harus punya modal dong. Nah, menurut kalian fondasinya apa ya kalau mau punya bisnis yang sustainable itu? Modal ya. Ini saya coba jawab dulu ya, Kofren ya. Yo. Nah, nanti yang master lebih meneruskan kan. Kalau dari pengalaman ya, sebetulnya modal itu penting. Karena kalau ini dalam artian uang ya. Ketika kita mau memulai sebuah bisnis, otomatis kita perlu ada aset atau pembelian barang, atau at least untuk operation lah, untuk kita makan, untuk kita bertahan, itu perlu adanya modal. Tetapi saya menemukan bahwa modal itu sebetulnya bukan satu hal yang paling penting. Nah, lebih penting itu apa? Lebih penting itu ya kemampuan untuk membuat bisnis plan ya. Kalau saya ngelihat misalnya memulai sebuah usaha, misalnya atau usaha nih kita mau buka satu tempat, nah kita yang paling penting itu kita dari awal sudah merencanakan bisnis ini cara making money-nya gimana. Oke, nanti bisnis ini kira-kira penjualannya berapa, ada market research-nya, ada hal-hal teknis yang seperti itu yang memang perlu dilatih ya. Jadi kalau boleh dibilang misalnya modal, mau perusahaan nanti sudah berupa usaha pun, berupa PT atau bertumbuh, dan ketika bertumbuh mau lebih besar pun, itu nanti akan tetap ada masalah dalam hal modal ini. Kita mesti cari tambahan modal. Nah, cuman di sana modal itu bisa dicari, asalkan kita itu punya reputasi yang baik. Nah, reputasi yang baik itu saya rasa ya dari kita ketika mulai sebuah bisnis, itu sudah direncanakan.
Jadi kita tahu kira-kira cost-nya berapa, hitungannya berapa, akan profit atau enggak. Nah, ketika kita sambil jalan ternyata on track ini dan kita butuh berkembang. Nah, nanti kita nyari modalnya ini lebih mudah gitu. Jadi itu hal yang penting, tetapi kalau dibilang butuh usaha, nomor satu adalah modal, uang. Nah, itu saya kurang setuju. Ada yang lebih penting lagi daripada uang itu sendiri. Oke, I see. Kalau menurut Ko Friendly gimana Ko? Fondasi apa sih yang harus bisnis punya untuk jadi sustainable? Kalau menurut saya, fondasi yang paling penting itu adalah bangun bisnismennya. Bangun bisnismennya, bangun bisnis leadernya, bangun orangnya. Bangun company itu gampang. Di bawah kita itu ada sekitar mungkin ada 7 sampai 10 PT, saya nggak tahu. Jadi bangun company itu gampang, dengan masing-masing ada profit centernya. Bangun company itu gampang, tapi bangun businessman itu completely different story. Jadi fondasinya building a company is building the businessman, bukan building bisnisnya dulu. Modal utamanya ya orangnya dulu, yang dibangun orangnya dulu. Jadi kalau masih nanya fondasinya apa, saya pikir kayak masih nanya masih seakan-akan belajar bisnis itu kayak bandingannya ini kita orang belajar karate supaya jago berantem itu, saya pikir agak salah ya. Mau jago berantem itu nggak usah belajar satu jenis bela diri tertentu. Preman pasar mungkin lebih jago karena keberaniannya tiap hari praktisnya. Jadi bisnismen juga sama. Kalau fondasinya apa, banyak bisnismen yang berhasil nggak pernah nanya dirinya begitu. Dia mulainya dari mana, nyeburnya dari mana, tapi DNA-nya terbangun, terlatih setiap hari. Tapi kalau saya boleh jawab, kalau menurut saya salah satu modal terpenting, salesmanship itu jauh lebih penting daripada uang. Akan sulit sekali bangun suatu bisnis tanpa memiliki salesmanship yang baik. Oke, jadi kalau itu kaitannya dengan membangun orangnya. Baik bisnisnya B2B maupun B2C, kemampuan menjual itu salah satu modal awal terpenting untuk bangun satu bisnis. Jadi banyak orang salah, saya ini jago banget lo bikin kue, kalau nggak bisa jualan percuma. Saya ini jago banget lo fotografi, ya tapi kalau nggak bisa jualan percuma. Ya mendingan kerja sama orang. Gitu. Jadi that's one of the very basic skill untuk build a businessman. Gitu. Tadi kalau jawab pertanyaan apakah uang fondasi penting, tidak. Jadi fondasi terpentingnya adalah bangun bisnismennya. Nah, bangun bisnismen itu apa? Banyak faktornya, banyak. Secara mental, secara skill. Banyak orang-orang nggak sekolah bisa bangun bisnis yang gede. Tapi jarang saya lihat orang dengan kemampuan komunikasi yang buruk. Ada nggak? Ada. Tapi jauh lebih mudah orang dengan kemampuan komunikasi dan salesman yang baik untuk bangun company dengan baik. Oke. Ya benar juga sih ya. Kalau punya bisnis tapi nggak bisa jualan, ya how to get the money ya gitu. Oke, itu menarik sekali sih. Jadi ternyata fundamental terpenting adalah make sure we know how to sell, ya jualannya. Sorry, itu bukan yang terpenting, tapi itu salah satu skill basic yang ngebantu untuk bangun entrepreneurial company. Itu bukan basic terpenting. Banyak, tapi kemampuan menjual ini sangat membantu. Karena yang tadi menurut saya salah satu apa sih fondasinya bangun bisnis? Fondasi terpenting bangun bisnis, bangun businessman, bangun businessman-nya. And if you're the entrepreneur, you have to build yourself. Itu yang paling penting. Dan on how to build yourself, itu panjang deh. Itu topiknya cukup lebar. Tapi let me give you guys one clue. Dari segitu banyak skill, salah satu skill yang utama adalah salesmanship. Daripada banyak orang mikirnya ke sana kemari, positioning, production, salesmanship lebih penting. In B2C, misalkan contohnya saya punya restoran, kenapa saya mesti punya salesmanship?
Nah, itu beda lagi. Itu salah satu skill yang paling utama untuk B2C adalah tahu positioning. Nah, kalau saya ngomong ini semua dan kalian yang masih positioning itu apa sih? Pertanyaannya masih ke situ, itu kan menunjukkan bahwa itu aja masih nggak ngerti. Dan you guys have to develop yourself untuk siap diajak ngomong bisnis lebih dalam. Kalau nggak gimana build a business? Ya, ya. Berasa nostalgia nih. Nih. Ya, aku tahu Carlos mau ngomong sesuatu nih. Mungkin sedikit sharing ya. Ini saya ini kan ngaku-ngaku jadi anak mentornya Kofren kan. Cuman nggak tahu nih Kofren ngaku. Waduh, hebat bener saya punya menti. Nggak lah. Nah, jadi awal-awal tuh sebetulnya kan tadi kan Kofren cerita ya paling penting tuh nomor satu itu salesmanship. Nah, saya itu terbiasa orang yang dari awal tuh sudah bikin plan gitu terus ngitung. Biasa dengan Excel lah. Bisnis plan pun itu saya biasa ngitung. Dulu pun di gereja sempat ada bikin acara, kita di breakdown diajarin. Pertama itu nanti peluangnya gimana, target revenue-nya gimana, cost-nya berapa di breakdown, sampai akhirnya bisnis plan itu kan intinya gimana usaha yang kita jalankan itu profit gitu kan. Nah itu saya ngitung. Tapi ini ya waktu itu ketemu sama Kofren, ternyata ya Kofren ngomong ini, salesmanship itu. Ngomong salesmanship, akhirnya di situ saya nyadar, oh iya ya, ini saya terlalu banyak ngitung tapi nggak bisa jualan, percuma juga nih. Akhirnya di sana itu dikasih masukan, pokoknya percuma lah kamu ini ngitung banyak, kamu nggak bisa jualan, percuma, udah nggak akan jalan, udah percuma lah. Mending kamu belajar jualan dulu. Kalau sampai nanti kamu nggak tahu cara jualan gimana, kamu sewa lapak aja di pasar, nanti jualan sayur aja. Oh, iya? Itu saya 1 jam nungguin Kofren lagi keliling di pameran di PRJ karena saya ngelihat oh kayaknya orang ini menarik ini, saya mau minta pendapat gitu kan. Dan ngomongnya memang frankly speaking, cuman kadang kalau kita sakit mending dikasih obat yang pahit sembuh gitu kan. Nah, waktu itu dikasih tahu itu udah 1 jam nunggu, datang-datang ini cuma ngomong sebentar langsung dikasih tahu, kamu ini nggak bisa jadi pengusaha ini. Kamu ini nggak ada salesmanship-nya. Lihat model kayak kamu nggak bisa. Oh yes, mantap itu. Itu diulang-ulang. Beneran guys. Ya itu momen, saya bersyukur sih melewati momen itu karena saya di saat itu tersadar ya bahwa setiap profesi itu memiliki disiplin ilmu yang berbeda. Jadi seperti kita sudah jago naik sepeda pun, kita belajar renang, ya kita butuh membiasakan diri di air, mungkin minum air dulu. Nah saat itu saya mau masuk ke bidang usaha, saya belajar ya dari masternya yang udah punya banyak PT dan skalanya besar. Di sana ngomongnya to the point, 30 menit itu muter-muter, Carlos kamu nggak bisa pokoknya model kayak gini, no chance katanya. Udah buka lapak aja di pasar jualan sayur. Itu saya pulang ya, itu milih antara bertobat atau kepahitan. Cuman saya sambil mikir lagi kan, pulang, ini ada benernya juga nih omongan ini. Saya ini banyak ngitungnya, tapi kok usaha juga nggak jalan. Nah, akhirnya itu startingnya, di mana saya belajar satu hal, bahwa melakukan hal yang harus dilakukan, itu yang penting, bukan hal yang suka dilakukan. Saya suka bikin hitungan, saya suka bikin perencanaan, tapi saya sendiri males gitu ketemu orang untuk berjualan, untuk menawarkan produk, untuk closing, saya males. Nah, di sana saya belajar, kita harus melakukan hal yang harus dilakukan supaya usahanya bisa jalan, bukan yang ingin dilakukan. Nah, jadi saya setuju sekali bahwa fondasi yang paling utama entry-nya, itu baru entry-nya ya. Jadi saya naik level pertama kali adalah ketika saya belajar mengampuni, saya nggak kepahitan kan, saya menerima pil pahit itu, dan akhirnya saya belajar, oh ya jualan, belajar ketemu orang, lain sebagainya, ya itu entry point-nya yang saya rasa nggak lupa sampai sekarang, itu pengalaman yang seru. Nah, oke. Tapi nggak dicoba beneran jadi jualan sayur kan?
Nah, mungkin sekarang WFH ini bagus ya, jadi bisa delivery sayur itu mungkin jadi alternatif. Cuman waktu itu ya apa ya, ya nggak kepikiran sayur aja, rada malu mungkin ya jualan sayur. Padahal kalau sayur omsetnya besar oke juga. Nantilah consideration kalau misalnya ke Iya, depan iya, ada iya. pengembangan offering ikan kan, nanti saya sayur saya melengkapi healthy food gitu. Tadi kan sebenarnya saya rada bingung sih Mar. Tadi pertanyaannya kan pondasinya untuk bikin company atau apa tadi, sorry pertanyaannya? Tadi Fondasi pertanyaan kamu yang bisa. penting untuk membangun bisnis yang sustainable sih. Jadi nggak cuma membuka bisnis di awal, tapi membangun bisnis yang sustainable gitu. Karena kalau tadi ngomongin yang ditangkap adalah, ya kalau bikin bisnis jangan yang cuma oportunis, yang cuma kayak oh ya sekarang semuanya jualan masker gitu kan. Tapi ya serius, maksudnya kalau udah nyebur aja sekalian gitu. Nah jadi kepikiran fondasinya jadi apa ya? Apa yang harus di prepare? Oh ternyata dibahas, oh ternyata orangnya nih yang punya yang harus dibenerin dulu cara dia memandang gitu. Gimana? Kok Freddy ada tambahan lagi? Jadi kalau balik tadi pertanyaan mengenai itu, Iya. menurut saya orang yang punya jawaban itu memang salah satu pertanyaan yang saya tanya waktu awal-awal saya kerja. Tapi menjawab pertanyaan itu tidak bikin bisnisnya jalan. Jadi untuk hari ini sebetulnya menurut saya persiapan mental itu harus bertahun-tahun lebih dulu daripada langsung loncat ke situ. Saya bisa aja jawab, menurut saya sustainable itu value added. Sustainable itu value added. Value added itu dua. Satu value added adalah prosesnya sendiri, ada nilai tambah dari prosesnya. Value added yang saya maksud kedua adalah adanya diferensiasi dari kita dibandingkan orang lain. Apa sih bedanya kita dengan orang lain? Dua hal itu yang bikin kita sustainable. Tapi ngomongin itu, saya nggak yakin pada siap juga sih untuk jalanin. Saya nggak yakin, maksudnya anak-anak Pro M apa siap untuk jalanin ke situ karena mentally itu nggak gampang. Contohnya value added gini loh, kita tuh jadi broker itu value added. Kita kenalin orang yang nggak punya supply, kita bawa supply-nya. Itu aja udah value added. Tapi positioning kita mesti jelas. Kita itu jadi apa. Nah, again bahas ke situ, itu pertanyaan yang theoretical. Again, itu pertanyaan yang theoretical. Saya banyak lihat bisnismen yang nggak perlu nanya begitu, cuman bisnisnya jalan. Yang nggak nanya seperti itu, cuman bisnisnya jalan. Saya pikir ada DNA orang yang mungkin, kalau jangan sampai kita itu jago teori bisnis. Jangan sampai kita belajar. Tadi pertanyaan itu jawabannya banyak teoretikalnya. Jadi daripada menjawab dari sisi teoretikalnya, saya pikir lebih baik fondasinya benar-benar, again, bangun bisnismennya. Nah, kayak Karolus tadi, akhirnya berapa lama Lus harus jualan jadi salesmanship, ketok pintu, sampai mulai bisnisnya bisa jalan, dan mulai rolling dengan baik, itu berapa lama? Waktu itu sebetulnya saya nyebutnya naik kelas ya. Jadi dari yang nggak bisa jualan akhirnya bisa jualan itu 6 bulan. Nah setelah 6 bulan itu ada ujian berikutnya tuh sebenarnya. Okay. Jadi yang pertama kan selama 6 bulan itu sudah bisa jualan nih, seneng. Waduh, ternyata bisa jualan ya. Nah struggle-nya luar biasa memang. Kita mau jualan, pertama kita terintimidasi juga, barang saya bagus atau enggak, terus ini saya nggak terlalu ngerti produk lain sebagainya. Terus di sana saya naik kelasnya, saya nemu ternyata orang jualan itu bisa 3. Yang pertama itu adalah mengemis, minta-minta kan, tolong ya, belilah, tolong. Nah itu yang kedua adalah ya rada sedikit maksa, pokoknya semuanya ini bisa, ini bagus, ini oke, terus maksa beli. Nah yang ketiga itu ternyata memberikan solusi. Nah jadi mindset ketika saya nangkep bahwa oh saya itu nggak harus maksa dan nggak harus ngemis ya, karena itu sebetulnya damage rasa apa ya,
dalam kita itu luka gitu kalau kita harus paksa atau kita harus ngemis. Nah, ketika di sana fokus, oh ternyata jualan nih bisa dengan kita memberi solusi, pelajarin hal yang menjadi strength kita, kebutuhan customer, dan ketika customer dibantu, berterima kasih, ya itu mulai pede. Nah, saya nyaman bulan, tadi Gofren nanya, itu benar-benar starting, jualan, 2 bulan pertama itu struggle-nya luar biasa, setelah itu mulai enjoy, 4 bulan, seneng gitu, enjoy, jualan, ya sampai tadi ada ujian berikutnya. Jadi Gofren kan bilang, developing orangnya. Nah, menurut saya ujian yang pertama yang cukup berat itu adalah membangun salesmanship. Jadi untuk menjual itu 6 bulan kok. 6 bulan ya. Cukup cepat. Waktu itu saya kira bakalan 2 tahun. Iya, Kofren ada ngomong itu. Kirain 2 tahun, ternyata ada ujian yang datang lebih cepat nih. Sehingga harus memikirkan challenge berikutnya selain salesmanship waktu itu. Jadi Kofren ada cerita juga kan waktu itu. Saya kira kamu fokus jualan aja 2 tahun, nanti baru kita ngomongin yang lain gitu. Nah, ternyata dalam waktu 6 bulan itu, kalau Kofren ingat, ya itu harus dipaksa, tiba-tiba ada ujian ya, seperti COVID ini kan ujian ya, jadi kita nggak bisa predik gitu berapa lama. Nah ternyata setelah saya salesmanship 6 bulan berikutnya itu ada ujian, ya memaksa. Tapi ini saya mau ngomong apa ini sedikit tambahan, kenapa kok saat itu juga apa ya, jualannya bisa cukup lancar, itu tentu juga apa ya, banyak hal-hal yang memang ya Tuhan tempatkan di sana gitu untuk bisa kebuka ya. Ya, ya, ya. Oke. Nah, kalau sebenarnya tadi ngomong apa ya, salesmanship-nya dikembangkan. Kalau di momen yang sekarang ya, kita mau kita sedang dalam proses, mungkin sebelumnya udah ada rencana-rencana untuk memulai bisnis gitu. Tapi ternyata situasi memang ya apa boleh buat, situasi sedang tidak baik gitu kan. Tiba-tiba harus menghadapi ujian yang dipercepat gitu kan. Nah, bagaimana ya kita bisa menemukan peluang di masa yang seperti ini, dan kalau teman-teman di Prime sudah ada yang punya bisnis gitu, bagaimana ya kita bisa ekspansi justru di musim yang seperti ini gitu. Silakan, siapa mau jawab duluan? Pertanyaan susah nih, kelihatannya Kofren aja yang jawab ini. Sorry, tadi pertanyaannya gimana? Bagaimana untuk menemukan peluang, ataupun ya kalau udah punya bisnis, bagaimana kita bisa expand dalam ya situasi yang sebenarnya bisa disebut mendekati krisis ini gitu. Saya bisa jawab, tapi sebelum saya jawab, saya nggak yakin jawaban saya applicable buat kebanyakan orang. Gitu, karena jawabannya sebetulnya memang kalau kayak kita ya, waktunya cari aset murah ya lagi krisis lah. Waktunya cari supply murah lagi krisis lah. Waktunya mau ekstra kompetitif ya lagi krisis. Lagi krisis itu kesempatannya banyak sekali. Banyak bisnis-bisnis yang sudah lama di situ. Banyak bisnismen yang terlalu pede terhadap bisnisnya, over leverage, utangnya banyak dipentokin, liquidity-nya seret. Ya ini waktunya tap in. Waktunya kalau mau take over company orang ya sekarang, kalau mau jadi SP, mau jadi strategic partner orang ya sekarang. Kita ada strategic partner sama 2 company yang napasnya udah lumayan berat. Kita bisa masuk dengan murah lagi begini. Gitu. Nah, I don't think it's applicable for most people. Waktunya rekrut talent paling murah ya sekarang. Orang biasanya nanya dulu insurance gimana Pak, paketnya apa lagi. Sekarang ada kerja aja udah kams ya. Gitu. Tapi for most people saya nggak yakin. Setiap kondisi jawabannya berbeda. Untuk bisa ekspansi di saat-saat seperti ini itu karena sebelum-sebelumnya ada persiapan untuk kalau ada guncangan besar, kalau ada krisis besar kita mesti gimana. Selama ini kita cukup mempersiapkan diri
jika ada goncangan, kita punya cadangan lebih untuk bisa tap in, untuk bisa bergerak di sesuatu yang berbeda. Kita ini bahasa sehari-harinya punya banyak ban serep. Jadi waktu ada kondisi begini, kita punya ban serep yang kita bisa pakai. Gitu. I don't think it's applicable for most people. Iya. Bisa jadi malah kondisi sekarang jangankan ban serep, ya nggak punya mungkin. Oke, saya selalu kontroversial mengenai orang yang optimis dengan orang yang pesimis. Kebanyakan orang tuh selalu bilang kita harus optimis. Inilah waktunya optimis pada mati. Yang kemarin pada ekspansi gede-gedean, sekarang ini KO. Saya selalu bilang kita itu harus pesimis. Kita pesimis itu bukan artinya apa-apa kita bilang kita takut, kita ini salah, itu jelek. No. Pesimis itu artinya kita harus kerjain due diligence-nya benar. What if ini salah? What if itu salah? Masa sih angkanya segitu bagus? Challenge dulu deh. Oh, kita bikin ini pasti laku. Masa sih laku? Coba dulu deh, trial dulu deh. Nggak usah kalau bilang banyak orang mesti langsung bikin restoran. Restoran pun jangan satu, mesti 3. Kenapa sih bikin restoran? Emang makanan apa yang kalian bisa bikin? Misalkan, kamu saya jago banget nih bikin sate babi. Coba jual dulu aja. Jual yang simpel dulu aja. Nggak usah langsung bikin restoran. Jual dulu aja, coba ikut-ikut ada pameran-pameran. Coba aja jual online dulu ke teman-teman sekitar. Lihat responsnya. Kalau bagus, baru gedein satu tahap. Nah, banyak orang bilang bahwa businessman itu harus berani. No, I don't think so. Businessman berani yang hari ini KO. Businessman berani yang over expand, over leverage lagi. Leverage itu bahasa keren dari utang. Debt to equity ratio-nya dipentokin. BI bilang boleh 1 banding berapa? 2, 1 banding 2,5, ya dipentokin 1 banding 2,5. Karena kenapa? Karena optimis. Market is good. Jadi kalau dibilang businessman itu kenapa kita bisa ekspansi dalam kondisi ini? Karena kita orang pesimis. Jadi orang gini, yang kita harus jadi orang bukanlah optimisnya, tapi kita harus punya energi positif. Itu hal yang berbeda banget. Energi kita positif. Kita bukan orang yang nyinyir, kita bukan orang yang apa-apa ketakutan, apa-apa lihat negatifnya, tapi kita harus make sure kalau kita bikin pesawat itu ada banyak sekali safety features-nya. Bikin kapal pasti ada skocinya, dengan harapan tidak pernah dipakai. Waktu kita bangun company, kita harus punya banyak skoci, punya ban serep, punya pelampung, punya vest, punya semua alat keselamatan dengan harapan tidak pernah dipakai. Nah, jadi yang saya mau highlight sebetulnya bukan pertanyaan how-nya, cuman kebanyakan orang nggak bisa. Saya bilang tadi nggak applicable, kenapa? Selama ini diajarin sama lingkungan untuk jadi orang yang optimis. Dan this is the kind of time that the optimist masuk ke dalam masalah-masalah yang besar. Orang yang optimis, over leverage. Orang yang optimis, ekspansi, bite more than they can chew. Hari akan baik-baik saja. Jadi sama aja kayak businessman nanya, kayak orang nanya gini loh, ini di luar hujan nggak ya nanti? Saya mau pulang nih, hujan apa enggak ya? Kalau kita naik motor, kita mesti tahu bakal hujan apa enggak. Tapi kalau kita naik mobil, ngapain tahu hujan apa enggak? Nggak ngefek kok. Jadi daripada mikirin hari itu akan hujan atau enggak, lebih baik mikir kita naik mobil supaya nggak kehujanan. Kalau konteksnya hujan ya, bukan artinya semua yang naik motor harus naik mobil. Jangan, nanti macet kita Jakarta. Tapi konteksnya adalah daripada kita itu habiskan energi yang dipakai untuk predicting. Nah, banyak orang itu di setiap kondisi prediksi. Besok akan lebih bagus apa enggak. Forecasting. Akhirnya forecasting itu buat mereka punya sense of control. Sense of optimism. Bahwa akan baik. Tapi jadi daripada kita
begitu, lebih baik sama aja kayak predicting gempa. Kita nggak pernah bisa tahu kapan terjadi gempa. Tapi yang kita bisa tahu, kalau terjadi gempa, gedung mana yang roboh, gedung mana yang bertahan. Jadi hari ini kita bisa ekspansi, karena selama ini kita menjalankan bisnis dengan pesimism. Gimana sih artinya pesimism? Jangan langsung loncat. Salomo bilang, ingin cepat kaya, itu sumber masalah. Orang jatuh ke dalam berbagai pencobaan karena ingin cepat kaya. Bukan ingin kayanya loh, ingin cepat kaya. Nah, optimism itu very close to ingin cepat kaya. Waktu kita mau coba sesuatu, coba yang kecil-kecil aja. Maka ini yang saya bilang nggak boleh banting setir. Align sama yang tadi pertama kita bicarakan ya. Banting setir itu nggak pernah tepat. Karena harusnya coba trial and error sedikit-sedikit. Kenapa trial and error? Karena kita nggak pernah tahu apakah yang kita planningkan ini pasti jalan. Itu jadi safety measure kita. Kalau nggak jalan ya ruginya sedikit aja. Jadi kalau menjawab pertanyaan ini, apakah ini waktunya expand, apakah bisa expand, gimana caranya expand? Di titik ini susah ngomong. Di titik ini, to be honest, for companies yang selama ini optimis, selama ini karena optimis jadinya leverage-nya tinggi, ini susah untuk hari ini dipakai untuk ekspansi. Company-company yang sebaliknya, company-company yang pesimis, hari ini banyak opportunity. Iya. Oke. Berarti ternyata untuk bisnis itu perlu persiapannya malah kayak worst case scenario, itu persiapannya kita. As if kita akan menghadapi worst case scenario ya. Yes, every day kita harus siap untuk worst case scenario. Besok akan terjadi gempa. Setiap hari itu gitu, besok gempa. Oke. Ini diskusi yang lumayan thought provoking, tapi saya yakin juga profesional muda ini udah punya pertanyaan-pertanyaan yang mereka udah ajukan. Kita lihat dulu ada pertanyaan apa aja. Pertanyaan yang pertama, oke. Ini dapat likes paling banyak nih. Apa tips untuk membangun bisnis baru selagi full time kerja sebagai employee? Tadi kayaknya udah dijawab. Coba perlahan-lahan, benar nggak? Kalau Friendly tadi jawabnya kan kalau dia masih full time, terus mau coba bisnis, berarti coba perlahan-lahan, ya kan? Jangan langsung lepas kerjaannya, benar nggak? I think so. Well, tapi kalau udah punya, sebenarnya I don't think so sih. Saya big advocate of kalau memang berani ya berani, loncat udah. Jangan cuman loncatnya jangan bodoh, loncatnya jangan nggak ada perhitungan. Banyak orang pikir mulainya suatu venture adalah waktu bisnis itu mulai, itu salah besar. Mulainya satu bisnis adalah waktu orangnya mulai belajar menjadi businessman. Oke. Merubah seseorang untuk bangun skill ini butuh waktu. Jadi honestly, kapan sih saya me personally mulai bangun sisi ini dari hidup saya? Dari SMA. Jadi persiapan ini harusnya dari SMA, kuliah, dan selesai kuliah itu otot ini sudah terbangun lebih kuat untuk mulai. Jadi pertanyaannya apa, bisa tolong ditampilin lagi? Lagi full time bekerja. Iya. Apa yang harus dipersiapkan ya untuk bisnis ya, mulai bisnis ya? Bukan sih, kayaknya pertanyaannya tadi kalau misalnya masih bekerja full time terus untuk bangun bisnis ya gimana, tapi ya kayak ya dari jawabannya Ko Friendly, kalau udah siap jump, kalau belum siap jangan. Oke, kalau ditanya persiapannya apa, bangun network. Salah satu yang paling penting dari bisnis adalah bangun network. Cari network of supply, cari network of customer. Kalau bisnisnya B2B, misalkan sekarang kerja di perusahaan furniture, habis itu biasa masukin ke hotel, berarti udah tahu kan customer-customernya kira-kira siapa, pemain-pemainnya siapa. Jadi kalau selagi masih kerja, apa yang perlu dipersiapkan? Bangun network. Ya, bangun network ke spesifik industri. Nggak usah bangun network ke, misalkan perlu ke pejabat atau ke orang-orang kaya, nggak perlu.
bangun network di spesifik industri. Suppliernya siapa, kompetitornya siapa, kita perlu kenal sama kompetitor kita. Kita perlu kenal sama semua di supply chain kerjaan yang kita kerjain. Jadi kalau mau nyolong start dengan bangun network. Bangun network ya, interesting. Oke. Contohnya, kita pengen bikin kue nih, kita kerja di toko kue, kita terus pengen bikin kue, nyolong start dengan bikin resep. Menurut saya it's not a bad idea, cuman berapa banyak sih businessman yang sebetulnya karena keahlian dia sendiri, itu sebetulnya not the best way to start a business. Not the best way. Jadi best way-nya tetap adalah bangun network. Bukan bangun spesifik skill-nya. Daripada habiskan waktu untuk bangun spesifik skill-nya, akan lebih berharga kalau kita bangun network di industri yang kita mau masuk. Oke. Itu interesting sih. Ya. Kalau dari Carlos ada mau tambahan? Dulu kan ngalamin juga ya, sepertinya dalam situasi kayak gini dari full-time karyawan, terus mulai bisnis. Ya, kalau aku nambahin tadi network itu memang penting sekali karena membukakan pintu-pintu di mana nanti kita justru malah terbuka peluangnya di sana. Cuman tadi Ofren kan udah sampaikan sebelumnya, yang paling penting di dalam membangun usaha itu adalah membangun orangnya, bisnismennya. Nah, ketika kita ada di tempat kerja kita, ya apa yang kita bisa persiapkan nih, kita kerja yang benar. Kalau kita di tempat kerja kita jadi star, nah itu nanti ketika kita punya usaha, itu job desk-nya malah lebih banyak loh. Selain nanti misalnya kita kerjanya sebagai jualan ya, sales. Nah itu sales-nya kita bikin bos kita happy nggak? Kalau misalnya bos kita aja nggak happy dengan sales kita, terus kita mau buka usaha sendiri, wah itu babak belur, soalnya salesman udah nggak bagus, nanti ketambahan PR-PR yang lain. Jadi yang penting sih, tadi kan udah ditanyakan, modal itu penting, karena bisnis itu tentang pengaturan, pengelolaan. Jadi bisnis berkembang itu kan ya kita kelola, gimana efisien operasionalnya, gimana efektif, supaya kita bisa menjual produk atau jasa dengan harga yang baik, timeline-nya tepat, kompetitif, lalu diferensiasinya juga dibanding yang lain ini punya kita lebih bagus. Nah itu kan pengelolaan, itu dimulai dari hal-hal yang simple. Kita sekarang ketika masih karyawan, kita coba kelola keuangan kita. Nabung. Nah, catetin semua, itu nanti kepake ketika kita mulai usaha, karena banyak juga dari sharing-sharing teman-teman itu, bisnis itu bangkrut bukan karena, ya pertama nggak bisa jualan pasti bangkrut ya. Yang kedua, jualan tapi nggak dicatat. Jadi seolah-olah untung udah dipakai spending konsumtif, ternyata malah nggak untung, malah tutup. Nah itu ada beberapa juga. Terus miss pengelolaan, misalnya ya dikiranya kita ini untung, tapi ternyata customer-nya belum pada bayar. Nah masa corona seperti ini atau masa sukar seperti ini, pembayaran jadi delay kan. Ketika pembayaran delay, kita ditagih supplier, kita nggak bisa bayar, supplier nggak mau kasih barang, ada project yang idle, kita nggak bisa kerja, wah itu bangkrut perusahaannya. Jadi itu dimulai dari ketika kita masih karyawan, setia dengan hal-hal kecil yang sekarang kita temui. Kalau memang kita dikasih job desk di pekerjaan kita, apa bikin bos kita itu sampai benar-benar senang. Sampai kita itu benar-benar jadi start. Karena itu akan menjadi modal ya. Kalau hal-hal kecil dipercayakan, kita bisa excellent. Nanti ketika mungkin kita usaha sendiri, lebih banyak lagi kepercayaan yang kita kasih, lebih sedikit lagi arahan. Kalau dulu kita sebagai pekerja, KPI-nya arahannya jelas. Nah, ketika kita terjun ke dunia usaha, kita tidak biasa disiplin, wah itu akan babak belur nanti di sana. Jadi saran saya, enjoy aja setiap season of life, dipersiapkan dengan apa, bangun dirinya kita di hal-hal yang harus kita mulai bangun. Contohnya apa? Yaitu pengelolaan keuangan. Contohnya apa? Ya tiap lini bisnis kan disiplin ilmunya beda. Nah, kalau misalnya kita tertariknya bisnis kafe misalnya, ya coba tanya orang yang sudah punya kafe terus sukses. Nah, tanya gimana rintis usahanya, apa yang dipersiapkan, dia belajar apa. Nanti kita belajar juga hal yang sama. Nah, nanti sambil di sana kita pelan-pelan, kitanya siap ketika mulai usaha, ya semoga usahanya nanti juga berjalan dengan lancar.
seperti itu. Oke. Ah, orangnya harus belajar ya. Itu sebenarnya basic-basic sih. Jadi ketika kita lagi masih bekerja, justru kita belajarnya di situ. Mumpung Yes, kita yes. dibayarin kan, dibayarin sama perusahaan untuk belajar gitu. Terus Ya. ada pertanyaan nih yang cukup menarik. Sekarang banyak perusahaan yang tutup. Apa kalau misalnya menutup usaha dan kemudian membeli usaha yang baru itu juga termasuk strategi? Pertanyaannya apa, sorry? Kalau sekarang ini kita mau menutup perusahaan yang sekarang yang tidak terlalu menghasilkan, mau ditutup dan malah beli usaha yang baru, mungkin ya franchise atau memulai sesuatu yang baru. Apakah itu juga termasuk strategi? Strategi sih, semua juga strategi, tapi strateginya again strateginya tadi sounds like banting setir ya. Yang ini nggak jalan, stop, ganti yang baru. Itu menurut saya where is the calibrating? Nggak jalan itu jangan segitu gampang. Nggak jalan. Nggak jalannya kenapa? Ayo perbaiki. Doing small improvement every day. Itu menurut saya strategi sih. Sama kayak orang bilang, gimana ya cara turunin 10 kilo dalam 2 minggu? Amputasi kaki. Turun 10 kilo. Oke, jadi jangan gampang-gampang loncat begitu. Itu langkah desperate, langkah tahu dari mana bikin yang baru pasti jalan. Tahu dari mana pasti jalan? Nggak tahu. Yang sekarang ada kalibrasi dulu. Coba nggak jalannya kenapa? Coba nggak jalannya kenapa? Tiap hari. Makanya jangan terlalu sibuk sama day-to-day operation. Supaya kita bisa zoom out, supaya bisa ambil helicopter point of view, supaya bisa lihat dari luar, lihat dari atas, nggak cuman lihat dari posisi yang nyetir terus. Harus bisa ambil waktu untuk bisa kalibrasi bisnisnya. Jadi itu strategi nggak ya? Strategi, tapi strateginya nekat dan desperate. Jadi my suggestion would be no. Iya. Ada pertanyaan lagi nih yang cukup menarik. Kalau misalnya sudah 6 tahun kerja bareng, terus partner mengkhianati, ada tips untuk menguatkan bisnis. Jangan-jangan ini partnernya partner strategis ya, jadi partner yang nggak ada, bisnisnya mulai goyah gitu. Ini juga jadi pertanyaan banyak orang sih ya. Jadi mendingan partnership atau enggak ya? Gitu. Bagaimana? Ada Ko Friendly atau Carolus yang mau jawab? Gini, partnership itu kalau nggak ada sinergi atau nggak siap, salah satu hal yang berpartner adalah kita juga punya partner bisnis, tapi partner bisnis kita limited sekali. Yang harus, kalau kedewasaan kita belum cukup, atau kita cuman sama mereka karena saling butuh, cepat atau lambat kita pasti pisah. Kalau hanya karena saling butuh, pasti cepat atau lambat pisah. Jadi memang nyamain chemistry-nya susah banget. Jadi make sure kita punya tingkat kedewasaan, ekspektasi itu di-adjust dulu. Jangan cuman barengan karena kebutuhan aja. Kalau cuma karena kebutuhan, cepat atau lambat pasti pisah. Harus ada kesamaan chemistry. Ya. Ini nambahin sedikit ya. Ini tadi kan ceritanya agak ikut prihatin juga. Ya, kenapa? Gimana? Waktunya sisa 5 menit soalnya. Oke. Mau lanjut pertanyaan berikutnya ya. Sorry, satu aja. Kalau mau berpartner, pastikan kita sudah selesai dengan diri kita atau partner kita sudah selesai dengan dirinya. Itu aja keywordnya. Kalau dia punya sesuatu untuk dibuktikan, itu repot banget. Orang yang masih punya something to prove itu paling repot. Ya, kalau orang-orang yang sudah selesai dengan dirinya, sudah cukup dewasa, itu oke. Gitu. Ya, ini ada pengalaman juga. Dulu waktu saya sempat consider build bisnisnya partneran, saya kan nanya ke co-friend, nggak tahu inget nggak jawabannya. Waktu itu co-friend bilang, ya itu tadi, kamu cukup siap nggak, cukup matang nggak? Karena partnership is like marriage, even worse katanya. Karena di sana komitmennya nggak sekuat pernikahan, tetapi ya kematangan pribadi di dalamnya itu yang akan banyak sekali menggeser. Seperti itu.
orang dengan dirinya, jadi has nothing more to prove. Kalau orang yang masih has something to prove, repot. Iya, harus dua-duanya betul-betul ya pribadi yang sudah siap, sudah matang gitu baru partnership bisa berjalan ya. Ya. Wah, ini menarik banget ya, tapi sayangnya karena keterbatasan waktu, sisa udah dikasih aba-aba terus 4 menit, 3 menit gitu kan. Terima kasih banyak untuk Ko Friendly dan juga Carolus bersedia untuk berbagi pemikiran dan juga pengalaman bersama dengan kami di Profesional Muda ini. Thank you untuk hadirannya. God bless you. Thank you. Thank you. God bless. Sukses bisnisnya. Yes. Yeah. Thank you. Kembali pada Profesional Muda. Sorry banget karena waktu memang terbatas. Kita jadikan durasi ini sekitar 60 menit, maka kita tidak bisa bahas terlalu spesifik. Jadi kita bahas aja nih yang paling pentingnya, fundamentalnya, yaitu adalah membangun pribadinya yang tangguh, mempunyai mindset yang tepat. Karena selama kita hidup, kita akan ngalamin sih banyak situasi yang tidak terduga tadi kan. Mau naik kelas pun harus ujian, bagaimana caranya lulus, ya tetap belajar dan fleksibel untuk beradaptasi. Pastikan aja kita menggunakan setiap kesempatan justru untuk mengasah kita jadi juara. Jangan mau rugi, karena udah ngalamin susah kan. Jadi jangan sampai kita mengalami susah, tapi kita tidak belajar apa-apa dari situasi kesulitan tersebut. Nah, perubahan mindset ini yang justru bisa bawa transformasi hidup dan breakthrough. Seperti Rasul Paulus itu bilang ada di Roma 12 ayat yang kedua. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Bahasa Inggrisnya dikatakan berubah oleh pembaharuan budi itu be transformed by the renewing of your mind. Sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Jadi kunci semuanya itu sebenarnya ada di mindset-nya kita. Be a good businessman. Kita melatih diri kita untuk menjadi be a good businessman. Saya berharap kita semua sama-sama naik kelas, melewati ujian di musim yang satu ini, dan akhir kata, karena keterbatasan waktu ini, saya Mariana, saya undur diri dari hadapan teman-teman profesional muda semua. Thanks for watching. God bless you.